Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 81, pulang ke Indonesia. Pasangan pengantin baru itu benar-benar sedang dimabuk asmara. Mereka saling berikan kepuasan untuk pasangannya masing-masing. Safira membalas setiap apa yang diberikan suaminya dengan tidak kalah panasnya. Ia memahami apa saja yang disukai Vino, mulai dari bibir hingga ke daun telinga dan berakhir di leher. Bukan hanya cukup sampai di sini saja. Dengan sangat lihai, disapunya semua permukaan kulit suaminya hingga sampai ke bagian buah perut. Dengan sangat asyik ia bermain dan menikmati permainan itu. Apa yang dilakukan oleh istrinya membuat dirinya tidak berdaya. Kini ia sudah tidak ingin lagi bermain-main. "Kamu sangat pintar sayang," Vino memuji istrinya dengan tersenyum. Safira begitu senang ketika mendengar pujian suaminya. Sebagai seorang istri, sudah pasti ia ingin memberikan kebahagiaan yang sempurna untuk pria yang begitu sangat dicintainya. Tanpa berkata lagi, kini tubuhnya sudah berada di atas tubuh istrinya. Dimasukkannya benda miliknya dan mulai ritme maju mundur. "Mas, sakit." Safira sedikit menahan tubuh suaminya dengan tangannya. Vino diam saat mendengar ucapan istrinya. "Apanya?" tanyanya menghentikan gerakannya. "Perut Vira, Mas," jawab Safira yang menunjuk ke bagian perut yang terasa sakit sekali suaminya melakukan gerak mendorong ke depan. Benar apa yang dikatakan oleh istrinya, Vino melanjutkan kegiatannya dan berbaring di samping Safira. "Kenapa nggak dilanjutkan, Mas?" tanya Safira memandang suaminya. "Katanya sakit." Vino sedikit tersenyum. "Iya, Mas, sakit. Tapi kalau Mas nggak kuat-kuat dorongnya, mungkin nggak sakit. Coba pelan-pelan saja." Safira tersenyum dan memberikan usulan. Tidak tega bila melihat suaminya yang tidak sampai ke puncak rasa yang menutup permainan mereka. "Tidak usah sayang, tadi itu sudah sangat pelan. Tapi kamu bilang sakit," jawabnya. Safira tersenyum nyengir. "Iya sih, terus ini gimana, Mas?" Safira memegang benda berbentuk bulat dan panjang tersebut. "Biarkan saja, nanti dia tidur sendiri," jawab Vino. "Benar, ini gak apa-apa." Safira memandang suaminya. Vino tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu mengusap perut istrinya dan kemudian menciumnya. "Ayo tidur, besok kita akan ke rumah Grandma." "Ternyata Grandpa dan Grandma sama aja ya, Mas, seperti papi dan mami," ia berkata dengan menjamkan matanya. "Sama apanya?" tanya Vino. "Kita di sini benar-benar disuruh untuk bulan madu. Malahan mau datang ke rumah Grandma dan Grandpa untuk menginap dilarang. Katanya, kalian di hotel saja. Aku tidak ingin cicitku gagal gara-gara kalian menginap di sini." Safira berkata dengan gaya grandpanya. Vino tertawa saat mendengar ucapan istrinya. "Papi anak satu-satunya laki-laki. Mas cucu pertamanya dari anak laki-laki. Karena itu mereka tidak sabar untuk mendapatkan cicit dariku." "Iya juga sih, tapi kenapa Grandpa dan Grandma gak mau ikut ke Indonesia sama dengan kita?" tanya Safira. Vino tersenyum saat mendengar istrinya yang tidak ada berhentinya bertanya. "Mereka baru saja dari Indonesia ketika acara pernikahan kita. Lagi pula Grandma, Grandpa sudah muslim sekarang. Mereka akan ke Indonesia 2 bulan lagi untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan Mami, Papi, Oma Linda, Opa Amin." Vino tersenyum. Ia begitu sangat bahagia ketika Grandpa dan Grandmanya mau mengimani keyakinan yang diadutnya. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka minta untuk memeluk Islam. "Alhamdulillah,
Grandma dan Grandpa sekarang sudah muslim. Safira tersenyum. Vino tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku benar-benar tidak menyangka ketika Grandpa dan Grandma mengatakan ingin menjadi muslim. Berpuluh tahun keluarganya berbeda keyakinan dengan keluarga dari ayahnya. Namun walaupun seperti itu, mereka tetap selalu menjaga toleransi. Vira juga sempat tidak percaya, Mas. Vira sudah ngantuk. Safira menguap dan menutup mulutnya. Terus kalau sudah ngantuk mau diapain? Tanya Vino. Vira mau tidur dipeluk, jawabnya manja. Vino tersenyum dan menuruti permintaan istrinya. Tubuhnya semakin merapat dengan tubuh istrinya. Kini mereka saling berpelukan tanpa ada jarak. Safira begitu senang ketika sampai ke Indonesia. Kepulangannya bersama dengan Vino disambut oleh seluruh keluarganya di bandara. Kakak, Zainab lari mengejar kakaknya yang baru saja keluar dari pintu belakang. Adek, Safira tersenyum. Dipeluknya adiknya dan mencuci kiri dan kanan secara bergantian. Ain rindu. Zainab itu sangat senang dan tersenyum memandang kakaknya. Kakak juga rindu, Dek. Ternyata 1 bulan gak lihat adik kakak yang manja dan cengeng ini. Rindu sekali. Safira mencubit pipi adiknya. Gimana kakak di sana? Kakak sehat? Tanya Zainab. Alhamdulillah sehat. Kakak beli oleh-oleh banyak. Ain sudah gak sabar pengen lihat oleh-olehnya. Nanti oleh-olehnya Ain kasih juga ya untuk Arifah dan Alia. Zainab tidak pernah melupakan kedua sahabat karibnya yang kembar tersebut. Safira memandang adiknya dengan mengecilkan matanya. Kakak sudah duga seperti ini. Jadi kakak sudah siapkan oleh-oleh untuk si kembar, jawabnya yang tersenyum. Terima kasih kakak. Zainab tersenyum dan memeluk kakaknya. Mimi, Safira tersenyum dan memeluk miminya. Yang baru pulang bulan madu, tambah endut nih. Rumi tersenyum dan mencubit pipi putrinya. Gimana Vira gak gendut, Mi? Di sana kerjanya cuma makan dan tidur. Jawab Safira memajukan bibirnya. Arumi tersenyum ketika mendengar jawaban putrinya. Gimana kabarnya adik bayi? Safira mengusap perut miminya. Alhamdulillah sehat, jawab Arumi. Sudah gak sabar tunggu adik lahir. Bagaimana? Apa sudah ada calon cucuku? Pesan pertama yang dikeluarkan Andrew. Pria itu tampak tidak sabaran menunggu kabar bahagia dari menantunya. Safira majukan bibirnya sambil dengan pertanyaan dari papi mertuanya. Hahaha, kamu jangan sedih menantuku. Aku akan sabar menunggu kabar tentang cucuku. Aku berharap perempuan. Andrew mengusap kepala menantunya. Jangan dihiraukan pertanyaan papi. Vira gak boleh terlalu banyak pikiran. Santai aja. Naura tersenyum dan memeluk menantunya. Wanita bertubuh kecil itu menang suaminya dengan mata yang melotot. Habibie hanya tersenyum ketika melihat kedua besannya sudah tidak sabar untuk menimang cucu. Bagaimana? Apa Vino sudah puas berbulan madu di sana? Habibie tersenyum saat menantunya menyalami tangannya. Sangat puas papi. Di sana kami hanya berdua, tanpa ada yang gangguin. Vino tersenyum. Kalian memang dapat hak istimewa dari mami dan papi, sehingga bisa menikmati bulan madu 1 bulan penuh, ucap Habibie. Mas Vino, Kak Vira, siapa kuda pemuda yang baru saja datang? Kenapa kalian datang ke sini? Tunggu di rumah saja. Andrew menang Zidane dan Al-Ghazali. Kami tunggu nggak kebagian oleh-oleh kalau nggak jemput di bandara, jawab Zidane. Safira tertawa ketika mendengar ucapan adiknya. Ngobrolnya kita sambung di rumah. Berpeti capek dan butuh istirahat, ajak Habibie. Benar itu, Rumi tersenyum memandang putrinya. Coba buka sepatu Vira. Kenapa Mi? Safira mana miminya dan buka sepatunya.
Semoga menular. Arumi tersenyum saat menginjak jempol kaki putrinya. Laura tertawa ketika melihat sikap sahabatnya. Sewaktu Mami hamil Al, Mami selalu injak jempol kaki Mimi Arumi supaya nular, ternyata beneran dapat kembar, ungkap Laura. Kalau gitu kakinya sebelah lagi, Mi. Mana tahu harus kanan dan kiri. Vino dengan semangat memberikan usulan. Iya, kalau begitu sebelahnya lagi, ucap Andrew. Safira hanya tersenyum dan buka sepatunya yang sebelah kiri dan berikan kakinya untuk dipijak Miminya. Sudah, ayo pulang. Habi tersenyum dan merangkul putrinya. Iya, Pi, jawab Safira yang melingkarkan tangannya di pinggang papinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.